Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, kemudahan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran fikih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kelancaran, kesempatan, kesenangan dan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita pemahaman yang sesuai dengan keridhoannya, tambahan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberkahi kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang masih pada bab pertama dari kitab puasa. Dan insyaallah kesempatan kita pada kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menetapkan masuknya atau permulaannya bulan suci Ramadan. Baik. Di kitab kita itu disebutkan dalam Al-Mas'alatus Sadisah, permasalahan yang keenam, yaitu thubut dukhuli syahri Ramadan wa inqidaihi, penetapan masuknya bulan suci Ramadan wa inqidaihi, dan berakhirnya. Baik Pak Ustadz bacakan. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan, ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan biru'yatil hilali, dengan melihat hilal, binafsihi, dengan mata kepala sendiri, au bisyahadati ghairihi, atau ada orang lain yang menyaksikan lalu memberitahukan, ala ru'yatihi, bahwa orang tersebut melihat hilal, au ikhbarihi bidzalika, atau mendapatkan berita bahwa hilal telah dilihat. Jadi bisa kita pahami bahwasannya hilal itu dilihat atau diketahui dengan 3 cara. Hilal diketahui dengan 3 cara. 1. Melihat sendiri. 2. Dikabarkan oleh orang yang melihatnya. Dan ketiga, dapat berita bahwa hilal telah terlihat. Ini dia. Jika salah satu dari 3 hal ini telah terjadi, maka itu dinyatakan sebagai ru'yatul hilal. Dengan demikian ditetapkanlah awal bulan suci Ramadan atau berakhirnya bulan suci Ramadan. Baik, kita kembali lagi ke kitab kita. Fa idza syahida muslimun adilun biru'yati hilali Ramadan, jika seorang muslim yang adil, yang soleh, yang baik melihat hilal Ramadan,
Thabata bihadhihi syahadah, maka dengan kesaksiannya ditetapkanlah dukhul syahri Ramadan, ditetapkanlah masuknya bulan suci Ramadan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Siapa yang melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihatnya, maka hendaklah kalian berpuasa. Maksud berpuasa di sini tentunya puasa bulan suci Ramadan. Wali hadis Ibnu Umar, dan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan. Aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat hilal bulan Ramadan. Fasamahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa bulan Ramadan. Wa amaran nasa, dan beliau memerintahkan manusia bisiyamihi, untuk berpuasa juga. Fa illam yural hilal, jika hilal tidak dilihat atau tidak terlihat, aw lam yashhad muslimun adilun bi ru'yatihi, atau seorang muslim yang adil belum ada yang melihat hilal, wajib ikmalu iddati Sya'ban, wajib menyempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban, salasina yauman, 30 hari. Kenapa bulan Sya'ban? Karena memang bulan Sya'ban lah yang terletak sebelum bulan suci Ramadan. Nah, wala yathbutu dukhul syahri bi ghairi hadainil amraini, dan tidak ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan selain dengan dua perkara ini, yaitu ru'yatil hilali, melihat hilal, au itmam Sya'ban salasina yauman, atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi liqauli sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, maksudnya berbuka di sini Idul Fitri lah kalian, seperti itu. Rayakanlah Idul Fitri, di mana kalian tidak berpuasa lagi karena melihat hilal juga. Fa'in ghubbiya alaikum, dan jika hilalnya tidak terlihat oleh kalian, fa'akmilu iddata Sya'ban salasi, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti kesimpulannya para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, penetapan awal atau akhir Ramadan dengan dua hal. Satu, melihat hilal. Nah, melihat hilal ini dengan tiga hal ya, ini dia nih, dengan tiga hal. Lihat sendiri, dikabarkan orang yang melihatnya. Kemudian yang ketiga, dengan melihatnya, kemudian yang ketiga, dapat berita bahwa hilal telah terlihat. Jika hilal tidak terlihat, tiga cara ini tidak terlaksana, maka pakai cara yang kedua, yaitu menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Kenapa harus 30 hari? Karena bulan Hijriah itu jumlah harinya antara 29 atau 30 hari. Kalau udah 30 hari, maka bisa dipastikan besok adalah bulan baru. Jadi begini, kalau kita menyempurnakan bulan. Sekarang kita bahas penetapan awal Ramadan. Maka yang disempurnakan adalah bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan sebelum Ramadan. Di tanggal 29 adalah waktu melihat hilal. Di tanggal 29 di sore harinya. Jika terlihat, maka besok 1 Ramadan.
Ya, jika tidak, maka besok masih tanggal 30 Sya'ban. Maka besoknya tetap tanggal 30, masih bulan Sya'ban tanggal 30 disempurnakan. Ya, disempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Kalau sudah 30, maka besok sudah pasti tanggal 1 Ramadan dan tidak perlu lihat hilal lagi. Nggak usah ngeliat hilal lagi, kan udah tanggal 30. Ngapain ngeliat hilal kalau udah tanggal 30, besoknya udah pasti tanggal 1 bulan baru. Seperti itu penetapan awal Ramadan. Sedangkan penetapan akhir Ramadan, ya, penetapan akhir Ramadan atau penetapan awal setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Maka caranya sama, yaitu pada bulan Ramadan tanggal 29 ini adalah waktu melihat hilal. Jika terlihat hilalnya, maka besok tanggal 1 Syawal, berarti lebaran besoknya. Jika tidak terlihat si hilal, maka besok masih tanggal 30 Ramadan. Berarti besok masih Ramadan dan tanggal 30. Kalau sudah tanggal 30, maka besok sudah pasti tanggal 1 Syawal. Sehingga nggak perlu lagi melihat hilal. Seperti itu para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, penetapan awal atau akhir Ramadan. Hanya ada 2 metode melihat hilal atau menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Tidak ada yang namanya dengan hisab, perhitungan. Ini nggak ada. Metode dengan hisab ini tidak ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan dengan 2 hal, melihat hilal atau menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Tidak ada hisab, tidak menghitung-hitung, ya. Tapi dengan 2 metode, melihat hilal atau menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Karena ini yang berdasarkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca lagi. Wa yathbutu inqidha'i Ramadhan bi ru'yati hilali syahri Syawalin, dan ditetapkan berakhirnya bulan suci Ramadan dengan terlihatnya hilal untuk bulan Syawal. Bi syahadati muslimaini adilaini, dan hal tersebut diketahui dengan persaksian 2 muslim yang adil, yang soleh, yang baik. Nah, ada perbedaan di sini. Kalau permulaan Ramadan, maka yang menyaksikan dan mengabarkan cukup 1 orang. Kita nggak dapat melihat hilal, tapi ada orang lain melihat hilal. Maka cukup 1 orang yang mengabarkan kita dilihatnya hilal Ramadan, maka besok sudah bulan suci Ramadan. Tapi untuk menetapkan akhir bulan Ramadan, maka nggak cukup 1 orang, harus 2 orang. Misal kita nggak ngelihat hilal, lalu ada 1 orang mengatakan saya melihat hilal, berarti besok lebaran. Oh, entar dulu, ini baru 1 orang. Harus ada 2 orang. Kalau sudah 2 orang baik, orang soleh, orang yang adil mengabarkan kepada kita bahwa dia telah melihat hilal untuk bulan Syawal, maka sudah berakhir bulan suci Ramadan. Ya, sekali lagi Ustadz jelaskan, untuk penetapan awal bulan suci Ramadan, jika kita nggak ngelihat hilal, namun ada orang lain melihat hilal dan mengabarkan kepada kita bahwa dia melihat hilal bulan Ramadan, maka itu sudah cukup
walaupun hanya satu orang yang mengabarkan kepada kita. Berarti besok memang sudah mulai Ramadan. Sedangkan penetapan akhir Ramadan, jika kita nggak ngelihat hilal, lalu ada orang lain melihat hilal, dia mengatakan saya melihat hilal bulan Syawal, maka kita nggak langsung memutuskan besok Lebaran, tidak bisa, karena baru satu orang, harus dua orang. Lalu datang lagi orang yang lain mengatakan saya melihat hilal bulan Syawal, baru kita tetapkan setelah itu bahwasanya besok adalah hari raya Idul Fitri. Seperti itu. Fa'in lam yashhad muslimani adilani biru'yatil hilal, jika dua orang Islam yang adil belum ada yang bersaksi melihat hilal bulan Syawal, wajib ikmal iddati Ramadan, wajib menyempurnakan jumlah hari bulan Ramadan salasina yauman, menjadi 30 hari. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian yang berikutnya, waktu niat fi saumi wa hukmiha, waktu untuk menetapkan niat dalam berpuasa dan bagaimana hukum menetapkan niat. Ingat ya, niat yang dimaksud di sini bukanlah niat yang diucap, tapi niat di dalam hati. Karena memang niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Sebab niat itu adalah keinginan, maksud, tujuan. Kalau seseorang udah ingin sesuatu, maka itu niat. Dan yang namanya keinginan kan letaknya di hati, bukan di mulut. Orang pengen tidur, ya dia gak perlu ngomong, tinggal tidur, karena di dalam hatinya sudah ada niat. Kan seperti itu. Ya, begitu pula dengan ibadah. Sudah masuk waktu sholat zuhur, ya di dalam hatinya bakalan ada niat ingin sholat zuhur. Maka keinginan sholat zuhur itu sudah dinyatakan sebagai niat. Tidak perlu dia ngomong lagi, tidak perlu dia mengucapkan lagi, karena niat itu keinginan, dan keinginan itu letaknya di hati. Niat itu maksud, tujuan, dan letaknya di dalam hati. Baik, kita bahas. Yajibu ala shaimi an yanwiya shiyama, wajib bagi orang yang berpuasa untuk meniatkan niat puasa. Wahia ruknun min arkanihi, dan niat puasa adalah salah satu rukun dari rukun-rukun puasa, kama madho, sebagaimana yang telah dijelaskan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia niatkan. Wa yanwiha, orang yang berpuasa berniat puasa minal lail, sejak malam, fi siyamil wajib, pada puasa yang wajib, kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan, wal kafaro, dan puasa kafaro, wal qadha, dan puasa bayar utang, wal nazar, dan puasa janji, walau qablal fajri, walaupun sesaat sebelum masuk waktu sholat subuh, bidaki kotin wahidatin, hanya 1 menitan lah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qablal fajri, siapa yang tidak menentukan niat berpuasa wajib sebelum waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak dianggap puasanya. Faman nawa sauman fin nahari, maka siapa yang berniat untuk puasa di tengah hari, di siang hari, walam yat'am syai'an, dan dia nggak makan apa-apa, sebelum dia belum makan apa-apa, lam yujzi'hu, maka hal tersebut tidak dinyatakan sebagai puasa, illa fi siyami tatawwu, kecuali pada puasa sunnah. Fayajuz biniyatin minan nahar, maka boleh menetapkan niat untuk puasa sunnah sejak siang hari. Idza lam yat'am syai'an,
selama dia belum makan apa-apa min aklin au syurbin, dari makanan atau minuman. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayyan nabi. Suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku. Zata yaumin, suatu hari. Faqala, maka Nabi pun berkata, hal indakum min syai', apakah kamu memiliki suatu makanan? Fakulna, maka kita pun berkata, la, tidak ada. Qala, lalu Nabi berkata, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya puasa aja. Dengarkan, amma siyamul wajib, adapun berpuasa yang wajib, fala yan'aqidu biniyatin minan nahar, maka tidak sah kalau niatnya ditetapkan di siang hari. Wala buddha, karena harus, fihi, dalam berpuasa wajib, min niyatil lail, niatnya ditetapkan pada malam hari. Wa takfi niyatun wahidatun, dan cukup dengan niat satu kali, fi bidayati Ramadan, di permulaan bulan Ramadan, li jami'i syahri, untuk semua hari-hari di bulan suci Ramadan. Wa yustahabu, tapi dianjurkan, tajdiduha, untuk memperbarui niat puasa bulan Ramadan, fi kulli yaumin, di setiap hari bulan suci Ramadan. Jadi seperti ini kesimpulannya. Ya. Penetapan niat pada puasa dan hukumnya. Hukumnya wajib karena termasuk rukun puasa, dan rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan waktunya ada dua ya, satu sebelum subuh jika puasanya puasa wajib. Kalau puasanya puasa wajib, maka harus memiliki keinginan niat puasa, keinginan untuk puasa, harus memiliki niat puasa sebelum masuk waktu sholat subuh. Harus ada itu niatnya sebelum subuh. Kalau niatnya ada setelah sholat subuh, maka puasanya nggak dianggap ini puasa wajib. Misal gini, pada suatu hari seseorang ingin bayar utang puasa Ramadannya. Ya, anggap aja dia belum ada niat, awalnya belum ada niat. Setelah sholat subuh, dia nggak sarapan pagi, nggak minum maunya. Sampai masuk waktu zuhur, dia tetap belum makan, belum minum di hari itu. Sampai masuk waktu asar, dia juga belum makan, belum minum. Lalu dia mengatakan dalam dirinya, dari tadi subuh sampai sekarang, saya belum makan dan belum minum. Lebih baik saya jadikan hari ini sebagai puasa untuk bayar utang Ramadan saya. Nah, ini nggak bisa, nggak berlaku, nggak sah. Kenapa? Karena puasa bayar utang itu hukumnya wajib. Dan puasa yang wajib, penetapan niatnya harus ada sebelum subuh. Sebelum subuh. Sedangkan yang kedua, boleh setelah subuh atau siang hari jika puasanya puasa sunnah dan belum makan atau minum sama sekali. Nah, ini yang kedua. Kalau puasanya sunnah dan belum makan atau minum sama sekali, maka boleh menentukan niatnya setelah subuh atau siang hari. Misalnya pada hari Senin setelah sholat subuh dia nggak makan, nggak minum. Sampai zuhur juga belum makan, belum minum walaupun hanya sedikit. Asar juga belum makan, belum minum. Pas jam 4 dia mengatakan dalam dirinya, dari tadi saya belum makan, belum minum. Dah, kalau begitu hari Senin ini saya jadikan sebagai puasa sunnah Senin. Dan ini hukumnya sah, hukumnya boleh. Karena puasanya adalah puasa sunnah. Dan di akhir pembahasan di kitab kita tadi dijelaskan,
puasa Ramadan itu 1 bulan. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya apakah diulang-ulang setiap hari? Dijelaskan bahwa cukup 1 kali niat di awal bulan Ramadan. Jadi pas dijelaskan oleh pemerintahan besok tanggal 1 Ramadan, maka pada malam harinya kita niatin di dalam hati kita mau puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu cukup udah. Itu cukup. Jadi kalau besoknya lupa nggak pakai niat, maka nggak apa-apa karena sudah diwakilkan pada awal bulan Ramadan. Namun dijelaskan, tapi disunahkan untuk memperbaharui niat di setiap hari. Niatnya diupdate setiap hari. Hari pertama niat, hari kedua niat lagi, hari ketiga niat lagi, hari keempat niat lagi, dan niatnya sebelum subuh. Itu lebih bagus, itu sunnah. Yang wajib 1 kali di awal Ramadan. Yang sunnah berulang-ulang setiap hari di bulan suci Ramadan, seperti itu. Baik, siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Kita lanjutkan pembahasan kita ke bagian kedua dari bab 2 kitab puasa. Ini adalah pembahasan tentang puasa, dan 1 minggu lagi insya Allah kita masuk bulan Ramadan. Semoga Allah angkat dan hilangkan virus corona dari muka bumi sebelum datang bulan Ramadan, agar kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mempelajari tentang puasa merupakan salah satu bentuk persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang maksimal, agar bisa menjalankan puasa dengan baik, mudah, ringan, dan menyenangkan. Baik, kita baca Al-Babu Tsani, bab kedua, fil a'dzar, berkaitan dengan uzur-uzur, sebab-sebab al-mubihah yang membolehkan lil fitri, membolehkan untuk buka puasa, wa muftirat, dan pembatal-pembatal as-shaim, puasa. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada 2 permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, al-a'dzarul mubihatu, sebab-sebab yang membolehkan lil fitri, untuk berbuka puasa fi Ramadan, di bulan puasa. Yubahul fitru fi Ramadan, dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa di Ramadan, li ahadil a'dzar, karena salah satu sebab at-taliyati berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, al-maradu wal artinya sakit dan lansia, lanjut usia, atau sudah tua, sakit dan sudah tua. Fayajuzu lil maridi, boleh bagi orang yang sakit, alladzi yurja bur'uhu, yang dimungkinkan bisa sembuh, al-fitru, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Boleh bagi orang yang sakit, di mana sakitnya itu mungkin bisa sembuh, untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Fa idza bari'a, dan jika dia sembuh, wajib alaihi qadha, maka dia wajib untuk mengganti qadha'ul ayyami, hari-hari, allati aftaraha, yang dia tidak berpuasa pada hari itu. Kalau dia nggak puasa 5 hari, ya gantinya 5 hari. Kapan gantinya? Di luar bulan Ramadan. Dia nggak puasa 3 hari, ya ganti 3 hari. Liqauli ta'ala, karena hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka
wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari selain bulan Ramadan. Wa qauluhu ta'ala, dan ini dalilnya sama ya. Ayat berbeda tapi dalilnya sama. Jadi tidak perlu kita baca karena sama artinya. Wal marad, dan penyakit alladzi yurahqis ma'ahu fil fitri, yang membolehkan karenanya untuk tidak berpuasa, huwa adalah al marad alladzi yashuqqu 'alal marid as-siyam bisababihi, yaitu penyakit yang memberatkan orang yang sakit untuk berpuasa karena sebab tersebut. Maksudnya penyakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tidak semua penyakit. Penyakitnya hanyalah penyakit-penyakit yang akan memberatkan, menyengsarakan orang yang sakit jika dia maksain puasa. Contohnya apa? Contohnya demam, ya. Apalagi misalnya tipes. Apalagi misalnya demam berdarah. Tapi kalau misalnya sakitnya sakit-sakit ringan, kayak misalnya cantengan. Sakit cantengan kan juga termasuk sakit. Dan cuman yang dirasa cantengan doang, ngilu saja, sakit di kaki. Tidak menyebabkan meriang, menggigil, tidak. Maka sakit cantengan itu tidak boleh